Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1056. Siapa kau dan siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Teriak hantu itu dengan kasar. Orang-orang ini pasti pengawal bulan. Tidak mungkin mereka dibunuh dalam perjalanan ke sini dan mengenakan topeng kulit manusia. Hantu itu sudah memeriksa sebelumnya. Jadi hanya ada satu kemungkinan, pengawal bulan ini telah mengkhianatinya, atau mereka diperintahkan oleh seseorang untuk membunuhnya. Awalnya, dia hanya membawa 20 pengawal bulan bersamanya, 7 atau 8 dari mereka memberontak, dan 4 atau 5 diserang. Misi ini pasti akan gagal. Namun yang membuat Ghost semakin gelisah adalah siapa yang memiliki kemampuan untuk menghasut pengawal bulan untuk memberontak. Selain itu, jika pihak lain ingin membunuh Ghost, itu pasti rencana yang sudah direncanakan sejak lama. Ini Laut Cina Timur, bukan Yanjing, apalagi Eropa. Bagaimana dia bisa lolos? Mungkin tidak mudah untuk menerobos dengan paksa. Pengawal bulan cukup kuat. Dan dari pertarungan tadi, dapat dilihat bahwa semua pengawal bulan yang memberontak ini memiliki lonjakan kekuatan internal dan kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Mereka pasti telah meminum obat rahasia. Tuan Hantu, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang pengawal bulan, menatap orang-orang di seberang dengan waspada. Mereka dulunya adalah rekan satu tim, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan mengangkat pisau mereka terhadap orang-orang mereka sendiri. Ikuti perintahku dan berhati-hatilah. Hantu itu mengambil pisau panjang dan bergegas maju. Hampir seketika, kedua belah pihak terlibat dalam perkelahian. Hantu itu memegang pedang panjang, sementara pengawal bulan yang memberontak memegang belati. Pedang panjang itu tidak lentur dalam pertarungan jarak dekat, tetapi hantu itu adalah seorang veteran. Setelah beberapa menit, semua pengawal bulan yang memberontak terbunuh. Saat ini, hanya ada 4 pengawal bulan di belakang hantu itu, dan keempatnya terluka. Ho ho! Ghost terengah-engah. Efektivitas tempur pengawal bulan yang memberontak itu telah meningkat pesat. Dia tidak menyadari bahwa keadaan telah berkembang hingga titik ini sebelumnya. Ini adalah tanggung jawabnya. Pada saat ini, Ghost tiba-tiba menemukan bahwa ada alat penyadap di borgol semua pengawal bulan yang memberontak. Mungkinkah? Tidak bagus, cepat mundur. Hantu itu tiba-tiba berteriak. Monitor itu masih berfungsi, yang berarti monitor itu tahu semua yang terjadi di sini. Jika operasi kelompok penjaga bulan pemberontak ini gagal, itu berarti ledakan. Pintu dan beberapa kaca jendela tiba-tiba pecah, dan puluhan pria berpakaian hitam bergegas masuk dari pintu dan jendela. Sebelum kelima orang itu bisa melarikan diri, mereka dikepung oleh kerumunan. Kapan mereka datang dan mengapa tidak tertangkap oleh kamera pengintai? Pastilah para pengawal bulan yang memberontak itulah yang merusak kamera pengintai dan menghalangi para penyusup. Ayo mulai. Seorang pria berpakaian hitam berkata dengan dingin, dan sedetik kemudian, semua orang mulai bertindak. Lindungi Tuan. Beberapa penjaga yang tersisa segera bergegas maju, tetapi bagaimanapun juga, perbedaan jumlahnya terlalu besar, dan mereka berlima dikepung setelah waktu yang lama. Hantu itu melangkah maju, mengayunkan pisau, dan langsung menebas dada lelaki berbaju hitam itu, lalu menendang untuk menjauhkan diri dari lelaki berbaju hitam itu. Bunuh mereka. Beberapa pria berpakaian hitam mengabaikan pengawal bulan dan langsung berlari ke arah Ghost. Jelas, target mereka adalah dia. Sedangkan pengawal bulan yang memberontak itu, mereka hanya membuka jalan untuk membunuh Ghost. Tuan, mohon cepat mundur. Kami akan melindungi Anda. Seorang pengawal bulan berteriak. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, 2 pisau panjang menusuk tubuhnya. Ghost ingin menyelamatkannya, tetapi pria berpakaian hitam di depannya membuatnya sulit untuk melakukannya. Tuan, silakan cepat pergi. 2 pengawal bulan yang tersisa tiba-tiba mengeluarkan 2 granat dari saku mereka, mencabutnya, melepaskan pengaman, dan bergegas menuju kerumunan dengan mengenakan granat hitam. Ledakan. Setelah 2 kali ledakan keras, seluruh ruangan hancur berkeping-keping. Ghost tidak punya pilihan selain melarikan diri melalui jendela. Gelombang kejut dari granat itu menghancurkan rumah sewa murah itu hingga berkeping-keping. Meskipun Ghost berhasil keluar, ia masih terhantam gelombang kejut dan langsung pingsan di tempat. Yanjing. Ye Shikai tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia sedikit linglung akhir-akhir ini. Dia mengambil air di meja samping tempat tidur dan meminum segelas. Kemudian dia menjadi tenang. Chen Yuxin berkata bahwa air ini direndam dengan ramuan herbal dan memiliki efek menenangkan. Itu benar. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan berbaring lagi. Di pagi hari, dia dan Chen Yuxin akan pergi ke Jiangnan.
Dia menyalakan ponselnya, tetapi tidak ada pesan baru. Xiao Kai, kenapa kamu sudah bangun? Suara bangun mengejutkan Chen Yuxin yang berdiri di sampingnya. Dia mengusap matanya yang masih mengantuk dengan lembut. Sepertinya dia tidur sangat nyenyak hari ini, yang sama sekali berbeda dari Ye Shikai. Ye Shikai telah bersamanya akhir-akhir ini, dan ini seharusnya menjadi saat yang paling membahagiakan baginya. Tidak apa-apa, sepertinya aku tidak begitu mengantuk. Ye Shikai berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidur saja dulu, kita harus berangkat besok pagi. Tidak, aku tidak akan tidur jika kamu tidak melakukannya. Chen Yuxin menggelengkan kepalanya dan bersikeras untuk tetap bersama Ye Shikai. Baiklah, aku akan tidur sekarang. Ye Shikai tidak berdaya. Setelah sekian hari bergaul, Chen Yuxin menjadi semakin kekanak-kanakan. Hanya saat berhadapan dengan Ye Shikai, dia bisa menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya. Berbaring di tempat tidur, Ye Shikai menoleh ke samping dengan punggung menghadapnya, tetapi matanya tidak tertutup. Pagi selanjutnya, Ye Shikai bangun pagi-pagi sekali. Chen Yuxin berganti pakaian dengan gaun kasa tipis dan tampak seperti peri. Hari itu sangat dingin, jadi akhirnya, atas desakan Ye Shikai, dia mengenakan mantel bulu. Xiao Kai, kamu pasti kurang tidur semalam. Kamu harus istirahat yang cukup di pesawat nanti. Kakek tidak suka kamu terlihat lesu. Baiklah, aku akan pergi ke ruang tunggu dan tidur siang. Ye Shikai masuk ke ruang tunggu dan mengunci pintu. Penerbangan akan memakan waktu sekitar 2 jam, dan termasuk waktu tunggu, itu cukup waktu untuk beristirahat sejenak. Apakah semuanya sudah beres? Chen Yuxin bertanya kepada Chen Ruoya sambil duduk di ruang tunggu. Tuan, beritanya sudah sampai. Pembunuhnya berhasil dan putri tertua keluarga Zheng terbunuh di tempat. Selain itu, aksinya dilakukan dengan sangat bersih dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Chen Ruoya menyerahkan sebuah foto. Chen Yuxin melihat foto itu, sudut mulutnya terangkat, dan senyum dingin terpancar di wajahnya. Jadi, apa yang harus ditinggalkan? Petunjuknya telah diserahkan kepada keluarga Zheng. Mereka tidak punya alasan untuk ragu. Chen Ruoya menjawab, Tuan, semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Chen Yuxin berkata dengan ringan. Melihat Chen Ruoya tampak khawatir, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Apa yang kamu khawatirkan? Chen Yuxin bertanya langsung sambil meminum koktail yang baru saja disiapkan oleh bartender. Tuan, Nona Ji dan menantu laki-laki itu memiliki hubungan khusus. Jika rencananya terus berlanjut seperti ini, apakah menantu laki-laki itu akan terlibat? Jangan khawatir, Ji Tao tidak akan mengabaikannya. Ji Qian adalah putrinya. Jika terjadi sesuatu padanya, lelaki tua itu pasti akan mengambil tindakan. Chen Yuxin melambaikan tangannya, tampak yakin bahwa dia bisa mengendalikan situasi. Termasuk Luo Shiki, dia akan mengalami nasib yang sama. Chen Yuxin menghabiskan anggur di gelasnya, berdiri dan berjalan ke jendela. Bab 1057. Ye Shikai sedikit gelisah. Bahkan saat tidur, ia dihantui mimpi buruk. Mungkin karena ketidaknyamanan selama penerbangan, Ye Shikai mengalami mimpi buruk lagi. Akibatnya, ia tidak hanya basah kuyup, tetapi ia juga merasa semakin mengantuk. Ledakan. Terdengar ketukan di pintu di luar ruang tamu. Ye Shikai menekan tombol di samping tempat tidur dan kunci pintu langsung terbuka. Xiao Kai, bagaimana istirahatmu? Chen Yuxin tersenyum. Dia tampak telah berperan sebagai seorang istri dan meletakkan segelas air di samping tempat tidur. Tidak apa-apa. Ye Shikai menyeka keringat di wajahnya, berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa dia bermimpi buruk, tetapi Chen Yuxin tetap mengetahuinya. Xiao Ji, kenapa kamu banyak berkeringat? Apa ada yang salah dengan tubuhmu? Minumlah air. Chen Yuxin menghiburnya, kita akan menemui kakek Su, biarkan dia memeriksa kesehatanmu. Tidak perlu, aku hanya merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Mungkin aku tidak beradaptasi dengan iklim. Ye Shikai menemukan alasan yang tidak masuk akal. Paling banter, dia hanya melayang di atas Jiangnan. Bagaimana mungkin dia menderita aklimatisasi? Kamu pasti terluka parah di reruntuhan Baiki terakhir kali, dan kamu belum sempat pulih. Saat kamu bertemu kakekmu nanti, mintalah dia untuk membantumu berobat. Chen Yuxin menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya dan dengan lembut membelai punggungnya. Tuan, menantu, pesawatnya akan segera mendarat. Pada saat ini, Chen Ruoya datang untuk memberi tahu keduanya. Cepat sekali. Ye Shikai mendesah pelan dan melihat arlojinya. Memang,
Sudah hampir 2 jam. Xiao Kai, bersiap-siaplah. Kita akan pergi ke villa nanti dan membereskan semuanya, lalu kita akan berangkat. Chen Yuxin membantu Ye Shikai berdiri. Pesawat itu pasti sedikit berguncang saat mendarat, tetapi jet pribadi itu sangat nyaman dan tidak ada yang merasakannya. Agar lebih mudah untuk mengunjungi Chen Yaozu, keluarga Chen membangun villa mewah di kaki gunung, dilengkapi dengan puluhan penjaga keamanan, pelayan, dan koki. Diperkirakan hanya ada sekitar 20 hari orang yang tinggal di sini dalam setahun, tetapi stafnya bertugas 24 jam sehari. Xiao Kai, ini pakaian untukmu. Chen Yuxin menyerahkan satu set pakaian bersih kepada Ye Shikai. Awalnya, dia tidak perlu mandi, tetapi di pesawat, Ye Shikai berkeringat dingin, membuat pakaiannya basah. Dengan air panas yang membasahi tubuhnya, Ye Shikai merasa jauh lebih nyaman. Musim dingin di Jiangnan juga sangat dingin, dan udaranya sangat lembab, yang membuat hawa dingin semakin menusuk. Mandi air panas saat ini sangatlah tepat. Ngomong-ngomong, Ye Shikai merasa tidak enak badan selama 2 hari terakhir, berkeringat dan mengalami mimpi buruk di malam hari, serta merasa lemah dan mengantuk di siang hari. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Chen Yuxin, ini adalah gejala sisa dari keluarnya Bai Qi dari reruntuhan? Namun, mengapa orang lain tidak mengalami gejala yang sama? Atau mungkin karena pedang Yusi? Ada sesuatu yang tidak beres juga, karena Bai Qi telah membantunya menembus level ke-6, Sutra Kaisar Xuan, dan mampu menggunakan Yusi. Jiwa pedang, apakah kau merasakan ada yang salah dengan tubuhku? Aku, sepertinya sudah mati. Ye Shikai mencoba bertanya pada ensiklopedia di benaknya. Aku tidak merasakan sesuatu yang aneh. Aku hanya parasit di otakmu, jadi aku tidak bisa tahu segalanya tentang tubuhmu. Aku seharusnya tidak sakit. Ye Shikai sedikit meragukan dirinya sendiri. Praktisi di tahap pemisahan roh umumnya tidak akan terinfeksi penyakit. Terlebih lagi, Anda mempraktikkan Sutra Kaisar Xuan, yang memiliki kekebalan yang sangat baik terhadap virus. Jika Anda benar-benar merasa tidak nyaman, Anda tetap harus berhati-hati. Tampaknya roh pedang begitu, bingung, untuk pertama kalinya. Dulu, setiap kali Ye Shikai menghadapi masalah, ia akan menyelesaikannya dengan mudah, tetapi kali ini tidak berhasil. Baiklah, aku akan memperhatikannya. Aku akan naik gunung untuk menemui Senior Chen, jadi kita akan membicarakannya nanti. Ye Shikai berkata dalam hati. Xiao Kai, kamu bicara dengan siapa di dalam sana? Pada saat ini, suara Chen Yuxin terdengar dari luar pintu. Oh tidak. Ye Shikai bergegas keluar dari kamar mandi dan berlari menemui Chen Yuxin. Xiao Kai, apakah kamu sedang menelepon tadi? Ya, aku sedang berbicara dengan seorang teman di telepon, kata Ye Shikai acuh tak acuh. Baiklah, ganti bajumu dan ayo berangkat. Kakek, kami di sini untuk menemuimu. Ketika keduanya sampai di puncak gunung, mereka melihat Chen Yaozu duduk di kursi batu di luar sambil bermeditasi dengan mata terpejam. Ia mengenakan gaun putih, dan salju halus turun, seolah-olah ia telah menyatu dengan pemandangan bersalju. Siner, Xiaoye, kalian masuk dan tunggu dulu. Chen Yaozu tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak membuka matanya. Dia hanya mengatakannya dengan ringan. Suaranya tidak keras, tetapi sepertinya bergema di puncak gunung. Keduanya menunggu di dalam gua selama lebih dari 1 jam sebelum Chen Yaozu perlahan masuk dari luar dan mengangguk sedikit. Kakek, kita di sini lagi. Chen Yuxin menyapanya sambil tersenyum. Dingin sekali di puncak gunung. Kenapa kamu ada di sini saat tidak di rumah? Chen Yaozu melambaikan lengan bajunya, dan sebuah teko antik perlahan terangkat ke udara, menuangkan 2 cangkir teh panas ke dalam cangkir kayu di depan kedua orang itu. Kakek, Xiao Kai dan aku akan segera menikah. Kami datang ke Jiangnan untuk mengundangmu menghadiri pernikahan kami. Chen Yuxin sedikit bersemangat. Jika Chen Yaozu bisa hadir, maka semua praktisi di Yanjing mungkin akan datang. Bagaimanapun, Chen Yaozu adalah generasi yang sangat tinggi, dan bahkan Ji Tao dan yang lainnya harus dengan hormat memanggilnya senior. Tidak mudah bagi Ye Shikai untuk setuju, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung di samping. Chen Yaozu menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat ini, ekspresi Chen Yuxin tiba-tiba menjadi tertekan. Sudah puluhan tahun aku tidak keluar dari pegunungan. Kali ini, lupakan saja. Chen Yaozu berkata dengan tenang, tapi aku tetap mendukung pernikahanmu. Kalau begitu, aku akan menuruti kemauan kakekku. Nada bicara Chen Yuxin terdengar sedikit kecewa. Xiaoye, tidak ada yang ingin kau katakan.
Chen Yaozu tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya pada Ye Shikai. Momentum ini benar-benar membuat Ye Shikai takut. Bagaimanapun, kultivasi Chen Yaozu sangat tinggi, yang pasti membuat orang merasa tertekan. Karena kakek mendukungnya, tentu saja itu yang terbaik. Matamu sayu, wajahmu cemas, dan kamu tampak linglung. Apakah kesehatanmu sedang tidak baik akhir-akhir ini? Chen Yaozu dapat melihat ada yang tidak beres dengan Ye Shikai sekilas. Apakah kamu ingin aku memeriksamu? Tanya Chen Yaozu. Ye Shikai mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya untuk membantunya mengukur denyut nadinya. Kakek, ini pasti gejala sisa dari kejadian terakhir di reruntuhan Baiki. Tidak ada yang serius. Pada saat ini, Chen Yuxin tiba-tiba menyela pembicaraan mereka dan mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangan Ye Shikai. Xiao Kai, bukankah kamu membawa hadiah untuk kakek? Keluarkan sekarang. Oh, baiklah. Ye Shikai mengeluarkan sebuah kotak kayu indah dari cincin penyimpanannya, yang berisi harta karun yang dia dan Chen Yuxin peroleh dari reruntuhan Baiki. Bab 1058. Ya, semuanya memang barang bagus. Chen Yaozu memiliki mata yang tajam untuk emas, dan barang-barang ini juga merupakan barang rampasan terbaik. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk menemui para tetua, jadi tentu saja dia tidak berani mempermainkan mereka. Jika aku tidak salah, lelang tahunan akan segera diadakan. Chen Yaozu melihat beberapa harta karun dan bertanya dengan santai. Kakek benar. Kami berencana untuk pergi setelah pernikahan. Chen Yuxin mengangguk. Lelang? Lelang apa? Ye Shikai bingung. Chen Yuxin tidak pernah memberitahunya tentang lelang ini, apalagi berencana untuk pergi. Apa? Siner belum memberitahumu. Chen Yaozu mengangkat alisnya, berpikir bahwa Ye Shikai sudah tahu tentang ini. Xiao Kai, lelang ini diadakan oleh balai lelang terbesar di Tiongkok. Pesertanya adalah keluarga-keluarga kultivasi dari seluruh Tiongkok. Balai lelang ini menghususkan diri dalam melelang beberapa harta karun langka atau sumber daya kultivasi. Lelang akan berlangsung selama 3 hari dan akan diadakan sekitar setengah bulan setelah pernikahan kita. Chen Yuxin menjelaskan kepada Ye Shikai dan menarik lengan bajunya sedikit. Pertanyaan langsung Ye Shikai tadi membuatnya merasa sedikit malu di depan Chen Yaozu. Begitu ya. Ye Shikai mengangguk. Jadi, barang-barang itu disediakan oleh rumah lelang, atau beberapa merupakan harta karun milik rumah lelang itu sendiri, dan beberapa dibawa keluar oleh keluarga-keluarga besar dan dipercayakan kepada rumah lelang untuk dilelang, dan mereka mengambil komisi. Xiao Ye, kamu tidak tahu bahwa lelang ini bisa dikatakan sebagai acara terbesar bagi keluarga kultivasi Tiongkok. Pada saat itu, semua keluarga Tiongkok akan berkumpul bersama. Chen Yaozu tersenyum tipis, konferensi semacam ini telah diadakan 100 tahun yang lalu dan tidak pernah terputus selama bertahun-tahun. Apakah kamu yakin ini acara besar? Ye Shikai tersipu saat membayangkan begitu banyak keluarga berkumpul bersama untuk sebuah pelelangan. Beberapa keluarga baik-baik saja dan hidup damai dengan dunia, seperti Sekte Gu, tetapi beberapa keluarga sudah tidak cocok satu sama lain. Duduk bersama untuk mengadakan pelelangan, pemandangan ini menakutkan untuk dipikirkan. Misalnya, Ye Shikai sama sekali tidak mau duduk bersama dengan keluarga Wang dari Yanjing, keluarga Tang dari Chang'an, dan keluarga Gongsun. Menurut pendapatnya, jika Ye Shikai bertarung sampai mati dengan mereka di arena duel, dia tidak akan takut, tetapi apa gunanya duduk dan menonton pelelangan dengan musuh bebuyutannya. Xiao Ye tidak terlihat begitu senang. Chen Yaozu sekilas melihat pikirannya. Aku mendengar dari Siner tentang hal-hal di reruntuhan Baiki. Keluarga Tang dan keluarga Gongsun bukanlah karakter yang sederhana. Hal yang sama berlaku untuk rumah Li. Mereka hanya berada dalam hubungan yang saling menahan. Jika keluarga itu terlalu menonjol, kedua keluarga lainnya pasti akan bersatu. Kakek, aku hanya merasa akan jijik saat bertemu mereka, dan aku harus berpura-pura tersenyum. Ye Shikai tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Memang, tidak mudah menyelesaikan pertikaian antar keluarga hanya dengan tersenyum. Senyuman hanya untuk penampilan. Jauh di lubuk hati, mereka mungkin berpikir tentang cara menjegal pihak lain. Xiao Ye orangnya lugas, mirip banget sama aku waktu kecil dulu. Chen Yaozu mengangguk, nggak yakin apakah dia mengagumi kejujuran Ye Shikai atau memang dia orangnya lugas dan nggak mau menyapa mereka dengan senyuman. Kakek, Xiao Kai bukanlah penjahat munafik. Tentu saja, dia tidak suka bersama orang-orang itu. Chen Yuxin menjawab. Siner, kamu sudah lama berurusan dengan keluarga-keluarga itu.
Kali ini kamu bisa pergi bersama Xiao Ye untuk melihatnya. Tentu. Di luar gua. Xiao Xin, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang pelelangan itu? Ye Shikai bertanya dengan cepat sambil memasak. Maafkan aku, Xiao Kai. Aku ingin memberitahumu setelah pernikahan, tetapi karena kakek baru saja bertanya, aku tidak punya pilihan selain memberitahumu. Chen Yuxin menjelaskan sambil tersenyum, Xiao Kai, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Baiklah, tidak apa-apa. Aku hanya tidak suka metode pemberitahuan singkatmu. Ye Shikai menghela napas. Chen Yuxin sangat kuat dalam beberapa hal. Misalnya, dia sering mengatur banyak hal untuknya tanpa menanyakan keinginan Ye Shikai. Dia bahkan tidak membiarkan Ye Shikai ikut campur dalam setiap aspek pernikahan. Meskipun Ye Shikai, yang selalu tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain, merasa sedikit lega karenanya, perasaan ini selalu sedikit aneh. Xiao Kai, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tahu kamu tidak menyukainya, jadi jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, maka aku bisa pergi ke pelelangan itu sendiri. Tidak, tidak, aku sudah membuat janji dengan kakek. Jika aku membiarkanmu pergi sendiri, dia akan menyalahkanku. Itu akan buruk. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Baiklah, itu bagus. Bahasa Indonesia. Laut Cina Timur, keluarga Zheng. Rumah besar keluarga Zheng dipenuhi suasana mati. Di tengah berdiri seorang pria parubaya dengan wajah muram. Dia adalah kepala keluarga Zheng, Zheng Li. Di kursi di kedua sisi duduk beberapa pria dan wanita parubaya, yang semuanya tampaknya adalah para tetua keluarga Zheng. Keluarga Zheng adalah satu-satunya keluarga yang kuat di Laut Cina Timur. Mereka telah berkembang pesat dan mendapat banyak keuntungan. Hal ini juga menarik kecemburuan banyak keluarga dari tempat lain. Lagi pula, dengan sepotong kue sebesar itu, siapa yang tidak ingin memiliki sepotong? Namun, tidak mudah bagi kekuatan asing itu untuk berakar dan berkembang di Laut Cina Timur. Setidaknya, keluarga Zheng tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Oleh karena itu, semua keluarga asing tersebut, tanpa kecuali, diusir dari kota Donghai. Dan pagi ini, putri sulung keluarga Zheng, Zheng Ruo, ditemukan tewas di kamar tidurnya. Ada tanda-tanda perkelahian di kamar tidur itu. Luka fatal ada di dada. Sebuah pisau tajam menusuk dada Zheng Ruo, melukai jantungnya dan menyebabkan kematian seketika. Meskipun Zheng Ruo adalah seorang wanita, kultivasinya berada di tahap tengah alam keluar tubuh dan kekuatannya tidak lemah. Dia terbunuh hanya dengan beberapa gerakan, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Selain itu, si pembunuh juga berhasil melarikan diri dari keluarga Zheng. Dia membunuh putri sulung keluarga Zheng dan melarikan diri seperti itu. Keluarga Zheng bukanlah keluarga kecil. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Namun yang membingungkan adalah pihak lain tidak meninggalkan informasi identitas atau surat provokatif atau hal semacam itu. Sepertinya dia membunuh orang tanpa alasan. Ini sangat membingungkan. Tidak mungkin ada pembunuh kejam yang membunuh orang tanpa pandang bulu karena dia bosan. Singkatnya, masalah ini telah menyebabkan banyak keributan di keluarga Zheng, dan semua orang berdiskusi tentang siapa pelakunya. Zheng Li meletakkan lencana di atas meja, dan mata semua orang tertuju pada lencana itu. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Menurut para pelayan, lencana ini bukan milik pribadi Zheng Ruo, yang berarti lencana ini ditinggalkan oleh si pembunuh. Tuan, kami telah menemukan asal-muasal lencana ini. Pada saat ini, seorang tetua dari keluarga Zheng berkata, Bab 1059. Cepat dan beritahu aku. Zheng Li berteriak dengan kasar. Dia dalam suasana hati yang sangat tertekan karena putrinya dibunuh. Tetapi pada saat yang sama, di balik depresi itu ada kemarahan pada perilaku si pembunuh. Keluarga Zheng tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, dan itu masih belum jelas. Tetapi sekarang, sumber lencana itu telah ditemukan, yang berarti mereka dapat mengikuti petunjuk untuk menemukan si pembunuh. Ketika semua orang mendengar bahwa ada petunjuk, mereka juga mencondongkan tubuh ke arah meja. Itu adalah kekuatan bawah tanah asing, lambang kuil bulan. Tetua itu ketakutan oleh aura Zheng Li, dan berkata dengan gemetar, lalu segera mundur. Tuan, itu benar. Ini adalah lambang kuil bulan. Seorang tetua yang duduk di sebelah kiri berkata, pada lambang itu ada bulan sabit yang melengkung. Tidak ada keluarga lain di negara ini yang memiliki lambang seperti ini. Selain itu,
Kami menganalisis luka wanita tertua dan menirukan penampakan senjata pembunuh itu. Itu juga sangat mirip dengan penampakan senjata Yue Wei. Hampir dapat dipastikan itu adalah mereka. Semua orang berbicara satu demi satu. Tiba-tiba, Zheng Li berteriak dan menyuruh semua orang untuk diam. Patriark, pemimpin kuil Dewa Bulan, adalah Ji Qian, putri tertua keluarga Ji di Yanjing. Dia baru saja kembali ke keluarga Ji beberapa waktu lalu. Apakah dia kenal Ruoer? Zheng Li bertanya dengan dingin. Tuan, Anda mungkin tidak mengenalnya di permukaan, tetapi sulit untuk mengetahuinya secara rahasia. Pasukan bawah tanah asing telah lama menyusup ke Tiongkok, dan mereka memiliki orang-orang di setiap kota. Mungkin Ji Qian dan nona muda itu pernah berseteru di masa lalu, dan dia menyimpan dendam, jadi dia memanfaatkan ketidaksiapan nona muda itu dan membunuhnya. Tuan, kematian wanita tertua pasti ada hubungannya dengan kuil bulan dan wanita itu, Ji Qian. Tuan, saya mohon izin untuk masuk ke dalam keluarga Ji dan memberikan keadilan kepada wanita tertua. Semua orang berkata, dan beberapa bahkan mengusulkan, pertumpahan darah di keluarga Ji. Apapun yang terjadi, aku akan pergi ke keluarga Ji di Yanjing untuk mencari keadilan. Wajah Zheng Li dingin. Aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam. Ayah, mohon tunggu sebentar. Pada saat itu, seorang pria masuk dari luar. Dia tampak seperti seorang pemuda, usianya tidak lebih dari 25 tahun. Jier, kenapa kamu di sini? Zheng Li cukup terkejut saat melihat ini. Nama pria itu adalah Zheng Ji, putra tunggal Zheng Li dan adik laki-laki Zheng Ruo. Salam, Tuan Muda. Para tetua membungkuk sedikit kepada pria itu. Ayah, para tetua, aku sudah mendengar semuanya. Wajah Zheng Ji menunjukkan sedikit kecemasan, dan sepertinya dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Sekarang nona muda yang tertua telah mendengar tentang pembunuhan itu, aku yakin dia datang untuk menantang perkelahian, kata seorang tetua. Tidak, aku di sini bukan untuk mengajak berkelahi. Zheng Ji menolak dengan tegas. Kata-katanya mengejutkan dan semua orang terkejut. Jier, adikmu dibunuh, apa kau tidak sedih? Nada bicara Zheng Li sedikit dingin, dan dia tampak sedikit tidak senang. Keluarganya terbunuh, jadi dia seharusnya menggertakkan giginya dan ingin memakan daging si pembunuh dan tidur di kulitnya. Namun, Zheng Ji tidak datang untuk meminta pertarungan untuk balas dendam, jadi semua orang tidak bisa tidak merasa tidak senang. Tentu saja aku sedih, tetapi jika aku membuat keputusan yang gegabah, aku tidak hanya tidak akan dapat menemukan pembunuh yang sebenarnya dan membalaskan dendam adikku, tetapi aku juga mungkin jatuh ke dalam perangkap orang lain. Zheng Ji mengambil lencana dari meja. Saya meminta pengawal pribadi saya untuk menyelidiki, dan ini memang lambang kuil bulan. Namun, ini tidak berarti bahwa pembunuhnya adalah pengawal bulan. Zheng Ji berkata kepada semua orang. Agar kata-katanya lebih meyakinkan, dia meninggikan suaranya dan menekankan kata-kata kuncinya. Apa maksudmu? Mata Zheng Li sedikit berubah dan dia melanjutkan. Ayah, para tetua, jika kalian adalah seorang pembunuh dan kalian berencana untuk menyelinap keluar dari keluarga Zheng tanpa ketahuan, mengapa kalian meninggalkan lencana yang dapat secara langsung membuktikan identitas kalian? Kata-kata Zheng Ji nyaring dan kuat. Semua orang yang membicarakannya sekarang terdiam. Ada tanda-tanda perkelahian di tempat kejadian, dan lencana ini dipegang erat-erat oleh wanita tertua. Kemungkinan besar dia menarik lencana dari pembunuh saat perkelahian itu. Seorang tetua membalas. Ya, tetua lu benar, Patriark, lencana ini dipegang erat di tangan putri tertua. Itu pasti informasi yang ingin dia tinggalkan untuk kita. Tetua di sebelahnya menimpali. Ini. Zheng Li sedikit bingung sejenak. Kedua belah pihak punya alasan masing-masing. Zheng Li, yang masih tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan putrinya, tidak dapat berpikir dengan tenang. Sekarang kedua belah pihak saling berdebat, dan sulit baginya untuk menilai. Ayah, Ji Qian sekarang adalah putri tertua keluarga Ji, dan kita tinggal di tempat yang strategis seperti Yanjing. Jika kita tidak tetap tenang dan melancarkan balas dendam yang tidak dapat dijelaskan, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Selain itu, jika pembunuhnya bukan Ji Qian sama sekali, keluarga Ji pasti tidak akan menjadi kambing hitam. Zheng Ji melanjutkan. Tuan, keluarga Ji pasti ada hubungannya dengan pembunuhan nona muda itu. Nona muda itu pada dasarnya pendiam, baik hati dan murah hati, tidak punya dendam atau kebencian, dan biasanya tidak menyinggung siapapun. Tidak ada yang punya motif untuk membunuhnya. Ya,
Kudengar bahwa Nona tertua pernah ke Eropa beberapa kali, dan dia pasti pernah berkonflik dengan kuil bulan di sana. Beberapa tetua membantah dan kedua belah pihak terlibat dalam perdebatan lisan lainnya. Baiklah, diamlah. Zheng Li berteriak lagi, dan semua orang terdiam. Mereka kembali ke kursi kayu di tengah dengan gemetar. Zheng Li duduk di sana, menopang kepalanya dengan lengannya, dan melirik lemah ke arah para tetua di kedua sisi. Aura arogan yang dimilikinya di masa lalu telah hilang, dan sekarang dia tampak lebih seperti orang tua di usia senjanya. Lelang akan diadakan dalam beberapa minggu, dan semua keluarga bangsawan di Tiongkok akan hadir. Keluarga Ji pasti akan muncul pada saat itu, dan aku akan bernegosiasi secara pribadi dengan Ji Tao saat itu. Zheng Li akhirnya membuat keputusan. Dia bukan orang yang bodoh, juga bukan orang yang impulsif dan sembrono. Jika ini terjadi pada ayah biasa, dia mungkin akan mengambil pisau dapur dan membunuh keluarga Ji. Namun, Zheng Li masih memiliki alasan yang masuk akal. Kata-kata Zheng Ji meyakinkannya. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia? Ini lebih seperti jebakan. Tuan, bahkan jika Anda pergi, Anda harus membawa serta prajurit keluarga Anda. Begitu Anda yakin bahwa keluarga Ji yang melakukannya, bunuh mereka segera untuk membalaskan dendam wanita tertua. Pria parubaya yang dipanggil Penatua Lu itu berkata lagi. Baiklah, mari kita lakukan. Zheng Li melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi terlebih dahulu. Tepat saat Zheng Ji hendak pergi, dia dihentikan oleh Zheng Li. Jier, ikut aku, kata Zheng Li ringan. Keduanya tiba di ruang rahasia keluarga Zheng. Di ruang rahasia yang besar itu, peti mati Zheng Ruo diletakkan di tengah. Apa pendapatmu tentang keluarga Ji? Kepala keluarga Ji, Ji Tao, dikenal karena kebaikan hatinya dan karakternya yang jujur. Orang luar juga sangat memujinya. Kurasa dia jelas bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu. Sedangkan Ji Qian, dia baru saja kembali ke Tiongkok, jadi itu lebih mustahil lagi. Bab 1060. Itu masuk akal. Zheng Li mengangguk. Tidak ada konflik kepentingan antara keluarga Ji di Yanjing dan keluarga Zheng di Donghai. Selain itu, sejak ditemukannya reruntuhan Baiki, keluarga Ji telah berteman dengan banyak orang, dan tidak akan melakukan hal-hal radikal seperti itu. Zheng Ruo memang pergi ke Eropa untuk belajar, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia telah menyinggung pasukan bawah tanah setempat. Tetapi bagaimana Anda menjelaskan lencana ini? Zheng Li mengambil lencana itu dan berkata tidak salah jika mengatakan itu adalah lencana kuil bulan. Bahan lencana itu adalah logam paduan yang sangat langka dan sulit dipalsukan di Tiongkok. Menurutku ini pasti rekayasa. Zheng Ji mengangguk. Mungkinkah ada yang ingin memulai perang antara keluarga Zheng dan kuil Dewi Bulan? Wajah Zheng Li muram. Dia telah melihat terlalu banyak konspirasi seperti rencana untuk menebar perselisihan. Konspirasi itu terjadi antara keluarga dan perusahaan. Itu tidak dapat dianggap sebagai konspirasi, melainkan konspirasi terbuka. Kuil bulan terlalu jauh dari kita, dan kedua belah pihak tidak memiliki persimpangan, jadi seharusnya tidak demikian. Zheng Ji menggelengkan kepalanya sedikit, saya pikir pihak lain ingin menjebak Ji Qian. Dia sekarang adalah putri tertua dari keluarga Ji. Jika kita membalasnya, itu sama saja dengan berperang dengan keluarga Ji. Pada saat itu, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Sangat mudah untuk memecahkan strategi menebar perselisihan. Zheng Li mengeluarkan sebuah peta. Di peta itu ada peta Tiongkok, dan lokasi setiap sekte dan keluarga ditandai di atasnya. Peta itu begitu padat sehingga bahkan mencakup sekte Gu yang telah hidup menyendiri di pegunungan. Ketika dua harimau bertarung, kepentingan siapa yang lebih besar? Pemburu. Benar sekali. Kau pergilah dan selidiki masalah ini. Zheng Ji mengangguk. Setelah tenang, semuanya tampak semakin jelas. Jangan khawatir, ayah. Aku akan pergi ke Yanjing sekarang. Tunggu sebentar, kamu masih harus memperhatikan seseorang. Tiba-tiba, Zheng Li memanggilnya. Siapa itu, ayah? Namanya Yesikai, dan identitas aslinya adalah pemimpin istana Hades, Hades. Dalam beberapa hari, dia akan mengadakan pernikahan dengan Chen Yuxin, kepala keluarga Chen, di Yanjing. Dia telah mengundang semua keluarga bangsawan dan sekte Tiongkok. Keluarga kami juga telah menerima surat undangan. Kali ini, Anda dapat menyelidikinya. Zheng Li menyerahkan surat undangan dan berbalik untuk keluar dari ruang rahasia. Jangan mengecewakanku. Ya, ayah. Jiangnan, pegunungan yang dalam. Tuan,
Ini informasi terbaru. Di luar gua, Chen Ruoya tengah melaporkan sesuatu kepada Chen Yuxin, sementara Ye Shikai tengah mengobrol dengan Chen Yaozu di dalam gua. Bacalah. Zheng Ji telah tiba di Yanjing. Badan bayangan telah mulai mengikutinya dan akan melaporkan setiap gerakannya. Badan bayangan adalah senjata yang merajalela dan jaringan yang besar. Ia ada di setiap sudut Yanjing. Akhir-akhir ini, badan bayangan telah menyusup sepenuhnya ke kota Donghai dan membawakan kita banyak kabar baik. Chen Yuxin menatap pemandangan salju di depannya, matanya dingin dan pupil matanya sedikit melebar, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, atau sedang linglung. Tuan, ada berita buruk. Raut wajah Chen Ruoya berubah, dia tampak sedikit bersalah, matanya berkedip. Dia tahu bahwa Chen Yuxin tidak menyukai berita buruk. Teruskan. Di Laut Cina Timur, semua personel tewas dalam ledakan itu. Tidak ada yang selamat, kecuali hanya hantu, yang hidup atau matinya tidak diketahui. Ini benar-benar berita buruk. Ekspresi Chen Yuxin sedikit berubah, dan perlahan menjadi suram. Badan bayangan menghabiskan begitu banyak energi untuk menyusup ke istana dunia bawah dan kuil bulan, tetapi pada akhirnya, rencana yang sangat jitu tetap gagal. Tuan, ini adalah kesalahan. Saya telah mengirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Tambahkan lebih banyak pasukan, apakah menurutmu sudah terlambat? Wajah Chen Yuxin muram, dan terlihat jelas kemarahannya. Tuan, istana dunia bawah belum menerima sinyal bahaya dari hantu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana pada hari kejadian. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini dengan cepat. Aku tidak ingin terjadi apa-apa lagi. Xiao Xin, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Ye Shikai berjalan keluar dan melihat kedua wanita itu berbicara. Ahem, menantu, aku pergi dulu. Chen Ruoya membungkuk sedikit dan bergegas menuruni gunung. Xiao Xin, apa yang sedang kamu bicarakan? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Dia datang untuk melapor kepadaku tentang urusan kelompok itu, kata Chen Yuxin dengan santai. Begitu ya, ini mendesak. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Tidak apa-apa. Ini hanya masalah kecil, biar Ruoya yang mengurusnya. Chen Yuxin menggelengkan kepalanya. Xiao Kai, aku ingin tinggal di sini bersama kakek selama beberapa hari lagi, bisakah kau tinggal bersamaku juga? Baiklah. Baiklah, aku janji. Ye Shikai sedikit ragu. Pernikahan akan diadakan dalam beberapa hari. Secara logika, dia harus segera kembali ke Yanjing untuk membuat persiapan yang matang. Jika dia tinggal di sini selama beberapa hari lagi, akan buruk jika pernikahannya ditunda. Lagi pula, para tamu yang datang semuanya adalah orang-orang penting, dan dia tidak bisa menolak mereka. Jangan khawatir, Xiao Kai. Aku sudah meminta Ruoya untuk mengatur semuanya. Dan Jeten akan membawa orang-orang dari Istana Dunia Bawah sebagai pengawal. Tidak akan terjadi apa-apa. Chen Yuxin menghibur, yang harus kita lakukan adalah menunggu hari pernikahan untuk tampil megah. Baiklah, ayo cepat masuk. Saljunya semakin tebal. Laut Cina Timur. Hantu itu perlahan membuka matanya. Di atasnya ada langit-langit putih dan ada sedikit bau desinfektan di udara. Di mana tempat ini? Begitu hantu itu membuka mulutnya, dia merasakan tenggorokannya kering dan sakit. Sangat haus. Kamu sudah bangun. Pada saat itu, seorang wanita datang dari luar dan menuangkan secangkir air panas dari meja di sampingnya. Kamu haus. Kamu mau minum air? Terima kasih. Hantu itu mengambil cangkir berisi air dan meminumnya langsung ke perutnya. Tenggorokannya terasa jauh lebih baik. Melihat wanita muda di depannya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang siapa wanita itu. Siapa namamu? Namaku. Saat hantu itu menyebut namanya, tiba-tiba suaranya hilang. Ya, siapa namaku? Kau tidak ingat namamu. Wanita muda itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat kemunculan Ghost. Kau terkena gelombang kejut ledakan besar dan mengalami gegar otak. Dokter mengatakan bahwa ingatanmu mungkin rusak. Siapakah aku? Pikir hantu itu dengan sedih. Nama yang biasa diucapkannya terasa samar seperti kenangan lama. Ia menggaruk kulit kepalanya dan menarik rambutnya dengan keras, tetapi tidak ada gunanya. Lupakan saja, jangan pikirkan itu jika kamu tidak bisa memikirkannya. Dokter bilang kamu perlu istirahat sekarang. Wanita itu menemukan kursi dan duduk, diam-diam menatap hantu di tempat tidur. Siapakah aku? Gumam hantu itu, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap wanita itu dengan waspada, menyemburkan serangkaian pertanyaan, siapakah kamu,
Apa yang terjadi, dan bagaimana aku bisa terluka? Perkenalkan, nama saya Gusin. Saya mahasiswa kedokteran di Universitas Tunghai. Ayah saya adalah seorang dokter di rumah sakit ini. Ia memberitahu saya bahwa terjadi ledakan di sebuah rumah sewa dan banyak orang meninggal. Anda adalah satu-satunya yang selamat, tetapi Anda juga mengalami luka serius dan tidak sadarkan diri. Kebetulan saya datang ke rumah sakit untuk magang, jadi mereka meminta saya untuk merawat Anda. Wanita itu menjelaskan. Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Dihitung sejak hari kejadian, sudah 2,5 hari. Bersambung.